Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim yang dimuliakan Allah, semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya, sehat walafiat, dan diberkahi dalam segala hal. Amin ya robbal alamin. Pernahkah kalian mendengar tentang seorang raja yang terkenal dengan kezaliman dan kesombongannya, hingga ia bahkan menikahi ibu kandungnya sendiri? Ya, kisah ini adalah tentang Raja Namrud, penguasa besar Babilonia yang tidak hanya dikenal sebagai seorang tiran, tetapi juga sebagai manusia yang menentang Tuhan dengan segala kebodohan dan kesombongannya. Kisah ini memiliki banyak pelajaran berharga yang patut kita renungkan. Mari kita mulai dari awal kehidupan Namrud hingga akhir yang tragis, penuh ironi dan kebesaran kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namrud, atau dikenal juga sebagai Nimrod, merupakan salah satu keturunan kelima dari Nabi Nuh alaihi salam. Nasabnya adalah Namrud bin Kanaan bin Hus bin Ham bin Nuh alaihi salam. Ada juga riwayat lain yang menyebutkan bahwa Namrud adalah anak Kus. Terlepas dari itu, Namrud dikenal sebagai raja pertama yang mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa dunia, dan bahkan memaksa rakyatnya untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Namrud lahir dari seorang ibu bernama Semiramis. Semiramis adalah wanita yang terkenal cantik dan cerdas. Setelah ayah Namrud, Kus, meninggal dunia, Semiramis membesarkan Namrud sendirian. Dia bahkan mengklaim bahwa Namrud adalah anak suci yang lahir tanpa ayah. Klaim ini membuat Namrud semakin percaya diri bahwa dirinya adalah anak Tuhan. Namrud adalah sosok yang sangat cerdas. Ia adalah orang pertama yang menemukan sistem pembagian lingkaran menjadi 360 derajat, membagi 1 derajat menjadi 60 menit, dan 1 menit menjadi 60 detik. Dia juga memperkenalkan konsep pembagian waktu dalam 1 hari menjadi 24 jam. Selain itu, Namrud ahli dalam desain dan konstruksi. Dia membangun jembatan, kuil, dan sistem irigasi yang mengaliri lembah Tigris dan Eufrat. Namun, kecerdasannya justru membuatnya sombong. Ia menggunakan pengetahuan ini untuk menyesatkan rakyatnya. Namrud memperkenalkan sistem ramalan nasib melalui horoskop dan palmistry, dengan tujuan membuat manusia melupakan Tuhan. Dia juga membangun Menara Babel, sebuah menara tinggi yang konon digunakan untuk mencapai kayangan. Menara ini menjadi simbol arogansi Namrud yang ingin menandingi kuasa Allah. Namrud juga dikenal sebagai pemimpin yang kejam. Ia menindas rakyatnya dengan pajak yang tinggi dan memaksa mereka bekerja keras untuk membangun proyek-proyek besar yang ambisius. Ia tidak segan-segan menghukum siapa saja yang menentangnya, bahkan dengan hukuman mati yang kejam. Dalam banyak catatan sejarah, Namrud digambarkan sebagai sosok yang tidak memiliki belas kasihan dan selalu mengejar kekuasaan tanpa batas. Semiramis, ibu Namrud, memiliki kecantikan yang luar biasa. Ketika Namrud beranjak dewasa, Semiramis merasa cemburu pada wanita lain yang mendekati anaknya. Ia kemudian memutuskan untuk menikahi Namrud, anak kandungnya sendiri. Pernikahan ini menjadi salah satu puncak dari penyimpangan moral yang dilakukan Namrud. Setelah pernikahan tersebut, Namrud mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang suci. Ia membangun berhala-berhala besar dan memaksa rakyatnya untuk menyembahnya. Ia bahkan membuat upacara dan tradisi untuk memperingati dirinya sebagai dewa. Salah satu tradisi ini adalah menghias pohon cemara sebagai simbol kehidupan baru, yang kelak diadopsi oleh berbagai peradaban setelahnya. Tidak hanya itu, Semiramis sendiri memainkan peran besar dalam menyebarkan ajaran sesat Namrud. Ia menyebarkan kepercayaan bahwa roh Namrud tetap hidup selamanya, dan akan selalu melindungi umatnya. Semiramis juga dianggap sebagai dewi oleh para pengikutnya, yang membuat mereka semakin terperangkap dalam penyembahan berhala. Kesombongan Namrud mencapai puncaknya ketika ia mencoba membunuh Tuhan. Ia memanah langit, dan ketika anak panahnya kembali dengan noda darah, konon atas tipu daya setan, ia merasa berhasil membunuh Tuhan. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Dalam salah satu peristiwa, Allah mengirimkan ribuan nyamuk untuk menyerang pasukan Namrud. Seekor nyamuk kecil berhasil masuk ke dalam kepala Namrud melalui lubang hidungnya. Nyamuk itu membuat Namrud menderita sakit kepala yang luar biasa. Untuk meredakan rasa sakitnya, Namrud memukul-mukul kepalanya sendiri. Hingga akhirnya,
Ia meminta seseorang untuk memukulnya lebih keras, yang berujung pada kematiannya. Namun, kisah ini tidak hanya berhenti di situ. Setelah kematian Namrud, rakyatnya tetap memuja dia sebagai dewa. Mereka menganggap bahwa Namrud tidak benar-benar mati, melainkan naik ke langit untuk hidup sebagai makhluk ilahi. Keyakinan ini terus berkembang menjadi ajaran-ajaran pagan yang menyebar ke berbagai peradaban kuno. Selain itu, tradisi-tradisi yang dipopulerkan oleh Namrud dan Semiramis tetap bertahan hingga berabad-abad kemudian. Misalnya, upacara yang melibatkan pohon cemara, dekorasi rumah dengan tanaman hijau, dan perayaan musim semi sebagai simbol kehidupan baru. Semua tradisi ini mencerminkan warisan penyembahan berhala yang dimulai oleh Namrud. Kisah Namrud mengajarkan kita banyak hal. Salah satunya adalah bahwa kekuasaan, kecerdasan, dan kehebatan manusia tidak ada artinya di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namrud, dengan segala kebesaran dan kecerdasannya, tidak mampu melawan seekor nyamuk kecil yang dikirim oleh Allah. Kita juga belajar bahwa kesombongan dan penyimpangan moral dapat membawa kehancuran. Namrud, yang awalnya dikagumi karena kecerdasannya, akhirnya dihancurkan oleh kesombongannya sendiri. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu rendah hati dan berserah diri kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Selain itu, kisah Namrud juga menunjukkan betapa pentingnya keimanan yang kuat. Nabi Ibrahim, alaihi salam, yang hidup sezaman dengan Namrud, menjadi contoh bagaimana seorang hamba Allah yang taat dapat menentang kekuasaan yang zalim dengan keberanian dan keimanan. Keberanian Nabi Ibrahim menghadapi Namrud menjadi inspirasi bagi kita untuk tetap teguh dalam menghadapi tantangan hidup. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur, rendah hati, dan tidak sombong. Karena segala sesuatu yang kita miliki adalah titipan dari Allah semata. Kesombongan dan kezaliman hanya akan membawa kehancuran, seperti yang terjadi pada Raja Namrud. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, mari kita selalu berusaha menjalani hidup dengan penuh kebaikan, keimanan, dan ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.